15 poin proposal damai awal yang ditawarkan Amerika ditolak oleh Iran. Di saat yang sama, Amerika kembali menyiapkan ribuan pasukan tambahan untuk memperkuat 50.000 pasukan yang sudah ditempatkan di sejumlah pangkalan di Timur Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pasifik Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam, Mbak Aisyah, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, kabar baik. Terima Mbak kasih. Aisyah, kita tahu beberapa syarat ini diajukan oleh kedua pihak, namun sepertinya deadlock. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jelas sekali bahwa kedua prasyarat ini sebenarnya bertentangan satu sama lain. Beberapa prasyarat yang kemudian diajukan oleh Amerika Serikat ini merupakan prasyarat yang pernah diajukan sebenarnya ketika negosiasi nuklir deal ya di tahun 2025 kemarin. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat tidak hanya sekedar memberikan tekanan untuk bisa bernegosiasi sekarang. Jadi sekarang ini ada konsep yang dilakukan, namanya adalah negotiation with force, di mana AS ini berusaha untuk tetap melakukan serangan ya, dan melakukan tekanan secara militer sambil kemudian menekan Iran untuk menandatangani ke-15 poin tersebut. Nah, di sini sebenarnya dari segi Iran sendiri ini ada trauma ya, bahwa terakhir negosiasi ini memang sudah ada kesepakatan, sudah ada garis tengah yang bisa disepakati antara AS dan Iran. Tetapi di tengah-tengah AS malah melakukan serangan ketika Iran sudah menyetujui untuk memenuhi beberapa poin-poin dari AS yang sebenarnya itu sulit untuk dipenuhi dalam 11 hari gitu ya. Nah, yang terjadi di sini adalah kita lihat bahwa kedua negara ini juga kemudian ada tendensi untuk melakukan eskalasi, bahwa tadi ya dari Amerika Serikat sendiri sebenarnya sekarang sudah ada tambahan pasukan, bahwa selain 2.500 marinir AS yang dikirimkan, sekarang kita juga mendengar kabar bahwa akan ada sekitar 1.000 dari 82nd Airborne Troop ya, para troopers nanti penerjun payung diturunkan, 5.000 marinir dan juga 1.000 pelaut yang nanti akan turun di sana. Prediksinya adalah sebenarnya untuk melakukan serangan dan pengamanan di Pulau Kark yang secara signifikan ini akan berpengaruh sekali terhadap penguasaan wilayah secara keseluruhan di kawasan Selat Hormuz gitu. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali kemudian titik-titik strategis ya yang kemudian perlu sebenarnya disecure oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan dominasi di dalam peperangan ini. Nah, sementara itu sepertinya Iran ini punya pendapat yang cukup keras, khususnya di bawah Mojtaba Khamenei gitu ya. Dia karakteristiknya memang jauh lebih radikal dibandingkan dengan ayahnya Ali Khamenei gitu. Nah, kita melihat bahwa beberapa pimpinan-pimpinan tertinggi Iran yang memang ini diasasinasi itu sebenarnya merupakan orang-orang yang cukup progresif dan bisa diajak untuk berdiskusi. Misalnya saja kemarin Ali Larinjani. Ali Larinjani itu kan sebenarnya merupakan orang yang meskipun konservatif ya, tapi sebenarnya cukup moderat, punya Western education gitu ya. Dan sebenarnya secara standing position dia cukup rasional dibandingkan dengan penggantinya misalnya dari Jalili ya, yang secara posisi itu sebenarnya cukup keras dibandingkan dengan Larinjani. Jadi kita lihat di sini sebenarnya Iran sendiri sudah jelas statementnya gitu. Bahkan 5 poin yang kemudian dikeluarkan oleh Iran untuk menanggapi ke-15 poin tadi yang disebutkan oleh Amerika, itu kan sebenarnya poin-poin yang mungkin akan sulit untuk dipenuhi AS ya, terutama misalnya tentang dominasi dan kemudian penyerahan kuasa penuh terhadap Selat Hormuz gitu ya. Lalu yang kemudian adalah pengakuan terhadap misalnya program-program Iran, termasuk diantaranya kan itu bisa jadi sebenarnya diturunkan dan diinterpretasikan sebagai program nuklir gitu ya. Lalu kemudian juga Iran meminta ya beberapa hal, diantaranya adalah kemudian permasalahan kayak jaminan tidak ada serangan di masa depan. Nah, ini yang kemudian mungkin agak sulit untuk diterima oleh AS dan Israel, karena secara tidak langsung ini akan menutup sebenarnya pintu mereka untuk mendapatkan akses sebagai single great power di kawasan Timur Tengah. Oke. Sebenarnya kan masing-masing negara ini kan bisa mengukur apa saja yang menjadi tuntutan masing-masing. Mengapa kemudian Amerika Serikat dari awal mewacanakan negosiasi akan dilakukan untuk menghentikan perang? Ya, jadi sekarang sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Nah, menariknya adalah ini ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh Donald Trump sekarang di kawasan Timur Tengah ini ya, khususnya dengan Iran. Yang pertama adalah sebenarnya kita lihat dari Irannya sendiri ini dia melakukan maximalist approach dibandingkan dengan nuclear deal yang terjadi terakhir ya, bahwa ada misalnya pendekatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, termasuk misalnya benar-benar menendang keberadaan presence Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan menghentikan perang-perang yang kemudian terjadi di antara
antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya ya melawan Axis of Resistance. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya AS ini punya beberapa pilihan. Yang pertama ini pilihan untuk kemudian tetap melakukan eskalasi ya. Jadi pihak untuk melakukan eskalasi, melakukan serangan besar-besaran dan mengirimkan ground troops. Pilihannya betul ada di meja, tetapi kan ini menjadi salah satu beban politik dan ekonomi yang sangat besar. Lalu yang kedua ini adalah pilihan untuk melakukan serangan-serangan secara spesifik, mengambil alih kemudian resource ekonomi dan kemudian tempat-tempat strategis yang ada di Iran dan pada akhirnya Amerika Serikat ini mencoba untuk tadi ya melakukan kependudukan terhadap fasilitas strategis tersebut secara sementara. Nah, sepertinya ini juga dilakukan ya tekanan-tekanan untuk bisa ke arah sana sepertinya sudah mulai dilakukan dengan adanya penambahan pasukan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sesuatu yang sepertinya agak tidak terlalu preferable bagi Benjamin Netanyahu ya, bahwa Amerika Serikat itu kembali menekan Iran sebenarnya untuk bisa melakukan dealing ya, bisa melakukan negosiasi dan menarik Iran kembali ke meja perundingan gitu untuk melanjutkan perundingan yang terakhir gitu. Jadi di sini sendiri kita lihat ada perubahan sebenarnya di antara standing position Amerika dan standing position dari Israel sendiri. Nah, kita kadang-kadang berbicara tentang Amerika Serikat dan kita berbicara juga tentang Iran, tapi kita melupakan sebenarnya proponen dari perang ini kan Israel dari awal yang berusaha untuk kemudian mendorong Amerika Serikat untuk bisa menyerang Iran dan ini merupakan existential threat-nya gitu ya. Ini adalah Israel itu sendiri. Karena itu ketika Amerika Serikat sudah mulai agak menjauh gitu ya, yang kita lihat Israel ini kan berusaha untuk menarik sebenarnya negara-negara Eropa lalu kemudian tetap melakukan serangan secara rutin gitu ya ke Teheran gitu serta kemudian tetap konfrontatif sifatnya terhadap Teheran. Oke, kalau Anda lihat mengapa kemudian Israel dalam upaya negosiasi ini tidak dalam tanda kutip ya tidak dilibatkan on the table dalam bicara apa tuntutannya, apa keinginannya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya. Masing-masing negara Timur Tengah yang sekarang menjadi penengah ini memiliki kepentingannya masing-masing. Yang pertama adalah kita lihat sebenarnya kenapa yang paling preferable oleh Amerika Serikat itu adalah Pakistan. Nah, Pakistan ini kan sebenarnya dekat dengan Iran ya. Secara politik dia memiliki kedekatan tersendiri gitu ya. Lalu juga berbatasan dengan Iran secara langsung. Tetapi memang saat ini Pakistan ini juga sedang sibuk dengan apa yang terjadi di perbatasan timurnya karena sedang berperang dengan Afghanistan. Lalu kemudian Pakistan ini juga sebenarnya menarik karena selain kemudian kedekatannya dengan Iran secara politik ya secara idiosinkratik di antara pemimpinnya, tetapi sebenarnya Pakistan ini juga memiliki kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi sebenarnya kondisinya ada di tengah-tengah dan ini akan berdampak langsung konfliknya ketika ini mengalami peningkatan dan ada instabilitas dari Iran, maka kemudian yang pertama paling terdampak itu kemungkinan besar memang adalah Pakistan gitu ya. Nah, sementara itu di sini kita lihat bahwa ada Mesir dan ada Turki juga. Ini kita mungkin ya keduanya juga sebenarnya memiliki kepentingan dalam artian dari Turki dia sudah berusaha untuk mencegah terjadinya spillover effect di kawasan yang berakibat negaranya ini terkena serangan-serangan ya. Meskipun serangannya sendiri terakhir kan sudah terbukti bahwa itu adalah false flag strategy yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk menyeret negara-negara NATO untuk ikut berperang. Lalu yang kedua itu adalah Mesir ya. Nah, Mesir juga ada kekhawatiran bahwa perangnya akan menyebar sebenarnya ke kawasan Bab el Mandeb, di mana Bab el Mandeb itu kan sebelahnya itu dikuasai oleh itu kan bertepatan dengan Yemen ya, yang itu merupakan daerah operasi dari Houthi gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya agak khawatir. Cuma sepertinya memang dari kedekatan Amerika Serikat itu mencari interlokutor yang memiliki kepercayaan ya terhadap yang bisa dipercaya intinya baik itu oleh pihak Iran maupun dengan pihak Amerika. Oke, kemudian Trump sempat mengklaim bahwa proposal negosiasi ini juga sempat sudah dibicarakan oleh pejabat tinggi internal Iran sendiri. Apakah Anda melihat sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang memang negosiasi ini diinginkan untuk terjadi di internal Iran? Sejauh ini sebenarnya dukungan untuk Mojtaba ini sangat solid. Bahkan kemarin kan sebenarnya keluar nama Ghalibaf untuk kemudian didorong ya sebagai interlokutor dari internalnya sendiri. Tetapi yang kita lihat dalam absennya Mojtaba Khamenei sebenarnya posisi dari Iran ini belum berubah daripada standing position awal ya. Nah, kita lihat malah yang sebenarnya agak berubah itu justru dari korps diplomatik. Sorry, bukan berubah, tetapi justru dia malah konsisten dari awal sampai akhir. Dari awal
sampai sekarang. Yang mungkin agak berubah justru dari pemerintahan pusat. Bahwa kalau dari korps diplomatik kita bisa lihat pernyataan-pernyataan dari duta besar Iran di seluruh dunia itu sama note-nya bahwa Irannya terbuka terhadap diplomasi dan bersedia untuk melakukan kerjasama dan diskusi ya terhadap negara-negara lain untuk menciptakan perdamaian. Nah, sementara itu dari segi militer dan pemerintahan pusat justru ini yang lebih keras gitu. Mereka sekarang masih berpikir bahwa perangnya ini harus ditarik ke arah ke arah protracted war atau ke arah perang atrisi yang dalam jangka panjang ya dilaksanakannya gitu. Dan ini menurut mereka akan mendatangkan sebuah keuntungan strategis bagi Iran karena yang kemudian dilakukan oleh Iran ini bukan lagi sekedar berperang dan tujuannya menghancurkan militer Amerika Serikat maupun Israel. Karena mereka tahu kalau misalnya mereka melakukan itu, maka kemudian tujuan awalnya untuk memenangkan perang itu akan sulit untuk dicapai. Yang dilakukan sekarang dan cukup efektif itu adalah mencoba untuk menekankan dampak-dampak ekonomi dan dampak politik terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dan ini sudah mulai bekerja sebenarnya di Amerika Serikat. Karena sebenarnya ke-15 tuntutan dan kemudian keinginan untuk bernegosiasi ya dari Amerika Serikat sendiri, ini kan didasari dengan kondisi dan tekanan dalam negeri yang ada di AS. Bagaimana kemudian di AS ini bahan bakar minyak ini kan sudah naik sekitar 80 sen per liter. Itu hampir $1 per liter. Lalu kemudian ada gangguan di rantai pasok, naiknya harga logistik dan lain-lain. Itu kan menyebabkan sebenarnya adanya ketidaksenangan dari masyarakat. Terlebih di Amerika Serikat sendiri kan sebentar lagi mau midterm election, yang mana nanti akan ada pemilihan ya dari anggota Senat dan Kongres AS yang menentukan nanti bagaimana tone politik dari AS ke depannya gitu. Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa kemudian AS ini lebih agreeable sekarang dibandingkan dengan Israel. Sementara Israel sebenarnya standing positionnya tetap sama. Mereka tetap keras dan tetap menolak. Nah, tadi saya pikir untuk Iran sendiri ya sejauh ini dia tetap berusaha untuk mempertahankan posisinya. Karena takutnya ketika kemudian terjadi ceasefire, kemungkinannya akan ada dua. Yang pertama ceasefire ini tidak permanen ya. Dan kemudian ini malah akan kontraproduktif dengan strategi militer Iran, yaitu tadi memberikan tekanan ekonomi dan tekanan militer. Kemarin kan AS sempat memberikan waiver 30 hari terhadap Iran, tetapi itu pun ditolak. Karena ketika Iran misalnya bisa menjual minyak-minyaknya, yang terjadi adalah itu alleviating global burden terkait perang ini, sehingga kemudian tekanan politik yang diinginkan oleh Iran itu justru berkurang dan bukan bertambah. Itu. Nah, yang kedua, saya rasa ini kemungkinan lainnya adalah ya udah memang mereka tetap untuk kemudian menolak ya. Memang secara kerusakan ini Iran ini berat. Secara korban jiwa harus diakui memang banyak karena Iran memang merupakan battle terrain dari peperangan ini gitu ya. Tetapi di sisi lain kita lihat bahwa strategi militer Iran ini doktrinnya kan ditekankan kepada hal itu, kepada bagaimana kemudian Iran ini bisa menahan serangan-serangan dari luar meskipun misalnya kekuatan militernya itu berkurang jauh khususnya dari segi udara dan dari laut, tetapi sebenarnya kekuatan utama Iran itu kan ada di dalam tadi protracted war, lalu kemudian jaringan masyarakatnya ya, neutral population yang berpihak kepada Iran, dan terakhir yang masih kita lihat ini belum terlalu diaktifasi yaitu adalah axis of resistance. Jadi mereka sebenarnya masih percaya diri untuk kemudian bisa melanjutkan peperangan ini dalam jangka waktu yang lama. Oke, terakhir Mbak Aisyah, apakah kemudian prasyarat untuk mengajukan proposal baru ini akan diajukan lagi oleh Amerika Serikat atau ya memang opsi untuk agresi secara darat ke Iran ini tetap dilakukan? Ya, untuk opsi penurunan kekuatan militer darat, ini kita harus melihat ini dalam artian beban politik itu sangat besar. Yang pertama kita lihat bahwa Iran ini beda dengan Syria, Iran ini beda dengan Libya ya. Tidak bisa kemudian Iran ini diserang secara mudah gitu, lalu kemudian melakukan total war di sana selama beberapa tahun, lalu keluar dengan hasil yang victorious. Iran ini secara luas itu 3 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan Irak, lalu kemudian mereka itu dibentengi oleh pegunungan di sebelah utara, timur, dan barat. Dan sebelah selatan ini adalah satu-satunya tempat di mana Amerika Serikat mungkin masuk ke sana. Tetapi itu juga harus dilihat bahwa di wilayah sana sekarang itu kan Selat Hormuz, yang mana sekarang rudal-rudal Iran yang jarak pendek seperti misalnya rudal Qadir Iran itu ya, itu kemudian terus melakukan tembakan dan serangan untuk bisa menjaga tadi ya space-nya Iran di wilayah selatan. Serta ada juga yang namanya
sea mines atau kemudian ranjau laut ya, yang sifatnya ini sudah punya kecerdasan akustik. Jadi memang Iran ini sekarang memiliki ranjau yang bisa membedakan yang mana yang kemudian kapal tanker, yang mana yang kemudian kapal perang, yang mana yang kapal dengan tipe-tipe tertentu berdasarkan berat dan kemudian sonar yang dipantulkan oleh ranjau tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya heavily guarded. Jadi salah satu hal yang kemudian diincar oleh Amerika Serikat adalah penguasaan Pulau Kark terlebih dahulu untuk memutus akses Iran kepada Selat Hormuz dan kemudian mengamankan tadi garis pantai di selatan Iran. Itu ya. Nah, saya kira sebenarnya memungkinkan untuk kemudian ada penawaran untuk negosiasi kembali di masa depan, khususnya untuk kemudian gencatan senjata. Terlebih ini sebenarnya kalau dari Amerika Serikat sebelum kemudian midterm electionnya ini selesai, saya kira masih ada tekanan-tekanan politik yang mendorong AS untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini dibandingkan dengan kemudian Israel. Tetapi Israel ini belum tentu sebenarnya memiliki standing position yang sama, karena Israel sebenarnya memiliki tujuan strategis yang cukup berbeda gitu ya. Ini memang sesuatu yang diinginkan oleh Israel. Dia menginginkan Greater Israel di kawasan Timur Tengah, dan ketika Iran masih ada di sana menguasai kemudian axis of resistance ya, jadi pihak-pihak non-state actor yang bisa diaktifasi kapan saja, lalu kemudian dia memiliki potensi resources untuk membangun senjata nuklir, bukan senjata nuklir ya, baru resourcesnya ya. Ketika sudah ada misalnya senjata nuklirnya terwujud, yang dikhawatirkan adalah mutually assured destruction atau MAD gitu. Jadi dikhawatirkan bahwa nanti akan ada stalemate di antara Israel dan Iran, sehingga itu yang kemudian menjadi kekhawatirannya. Jadi intinya untuk serangan darat belum tentu ada, tetapi yang jelas kita lihat bahwa ini ada kemungkinan untuk eskalasi lebih lanjut dengan format asymmetric warfare. Iya, yang pasti masing-masing pihak ini akan mengkalkulasi ulang ya, terutama Amerika dan Israel, karena ada banyak faktor untuk mengajukan proposal negosiasi ulang. Terima kasih Mbak Isah sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Senang hati Mas Davi, selamat malam. Militer Iran bidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Serangan setelah Iran tolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan.